Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istianah, NIM 202203080. Hari ini saya akan mempresentasikan kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP anak usia 4-5 tahun. Tugas mata kuliah asesmen pembelajaran PAUD. Dosen pengampu Dr. Siti Saroh MPD. Tahapan pertumbuhan anak usia 4-5 tahun. Berdiri 1 kaki 2 detik, melompat kedua kaki diangkat, mengayuh sepeda roda 3, menggambar garis lurus, menumpuk 8 buah kubus, mengenal 2-4 warna, menyebut nama, umur, tempat, mengerti arti kata di atas, di bawah, di depan, mendengarkan cerita, mencuci dan mengeringkan tangan sendiri, mengenakan celana panjang, kemeja, baju. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk mengasesmen anak yaitu 1. Instrumen kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP anak usia 4-5 tahun, kubus, pensil, kertas, dan pertanyaan yang akan diberikan oleh anak. Yang pertama, anak dapat meletakkan 8 kubus satu persatu tanpa menjatuhkan kubus tersebut. Yang kedua, 3 pertanyaan sederhana, yaitu 1. Anak bisa menjawab jika ditanya apa yang kamu lakukan jika kamu kedinginan, apa yang kamu lakukan jika kamu lapar, dan yang ketiga, apa yang kamu lakukan jika kamu lelah. Jawaban ya bila anak menjawab 3 pertanyaan tadi dengan benar, bukan dengan gerakan atau isyarat. Jika kedinginan, jawaban yang benar adalah menggigil, pakai mantel, atau masuk ke dalam rumah. Jika lapar, jawaban yang benar adalah makan. Jika lelah, jawaban yang benar adalah mengantuk, tidur, berbaring, tiduran, istirahat, atau diam sejenak. Pertanyaan yang ketiga, anak bisa menunjukkan garis yang lebih panjang. Setelah anak menunjukkan, putar lembar ini dan ulang pertanyaan tersebut. Apakah anak dapat menunjuk garis yang lebih panjang sebanyak 3 kali dengan benar. Yang keempat, jangan membantu anak dan jangan membantu nama gambar ini. Suruh anak menggambar seperti contoh ini di kertas kosong, yaitu menggambar garis horizontal dan vertikal. Yang kelima, tanya kepada ibu, apakah anak dapat mengikuti peraturan permainan bila bermain dengan teman-temannya, misal ular tangga, peta umpet, dan lain-lain. Yang keenam, dapatkah anak mengenakan celana panjang atau kemeja, baju, atau kaos kaki tanpa dibantu? Tidak termasuk memasang kancing, gesper, atau ikat pinggang. Yang ketujuh, dapatkah anak menyebutkan nama lengkap tanpa dibantu? Jawab tidak jika ia hanya menyebut sebagian namanya atau ucapannya sulit dimengerti. Yang kedelapan, apakah anak dapat mengancingkan bajunya atau pakaian boneka? Yang kesembilan, suruh anak berdiri 1 kaki tanpa berpegangan. Jika perlu, tunjukkan caranya dan beri anak kesempatan melakukannya 3 kali. Dapatkah ia mempertahankan? Selanjutnya, tahap awal asesmen, guru menyapa peserta ya. Assalamualaikum Mbak Dita. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa kabar? Masih semangat? Semangat. Dita, yang panjang yang mana? Yang pendek?
Yang panjang yang mana Mbak Dita? Yang pendek? Yang panjang yang mana? Yang pendek? Yang panjang yang mana? Yang pendek? Mbak Dita bisa membuat seperti ini. Boleh ditulis di sini. Nah, buat lagi boleh di bawahnya situ boleh. Nah, terima kasih Mbak Dita. Mbak Dita ini namanya apa? Bentuknya? Dita sedang menyusun balok. Dita sedang menghitung balok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sip. Makasih Mbak Dita. Apa yang Mbak Dita lakukan kalau Mbak Dita kedinginan? Jaketan kapisen. Kapisen. Apa yang Mbak Dita lakukan jika Mbak Dita lapar? Makan. Apa yang Mbak Dita lakukan jika Mbak Dita lelah? Asal. Tidur. Tidur. Assalamualaikum Bu. Proses wawancara dengan orang tua dari peserta didik yang di asesmen. Apakah Mbak Dita putri ibu dapat mengikuti peraturan bila bermain dengan temannya, misalnya murah tangga, peta umpet dan lain-lain? Iya, bisa. Dapatkah anak ibu mengenakan celana panjang atau kemeja, baju atau kaos kaki? Dapatkah anak ibu menyebutkan nama lengkap tanpa difoto? Apakah anak ibu dapat mengancingkan bajunya sendiri? Misal baju sendiri atau baju boneka? Bisa. Terima kasih. Dita sedang bermain peta umpet dengan temannya Sylvie. Dita sedang memakai celana sendiri. Dita sedang memakai kaos kaki sendiri. Dita sedang memakai kemeja sendiri dan mengkancingkannya sendiri. Nama lengkapnya siapa? Kita bisa menyebutkan nama
Bisa diulangi lagi? Sendiri. Cinta Nafisa Hanim. Oh, terima kasih. Kita bisa berdiri satu kaki. Bisa. Bisa diturunkan, boleh diturunkan. Kita sedang terus lagi, ulangi lagi. Satu kaki. Boleh diturunkan. Tambah satu kali lagi. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan mendapatkan jawaban ya 9. Jadi anak sudah berkembang sesuai umur, tidak ada penyimpangan dan tidak perlu dirujuk ke rumah sakit atau puskesmas. Catatan komentar dari observasi pemeriksaan KPSB, Dita mampu menumpuk 10 kubus tanpa terjatuh dan mampu menghitung kubus 1 sampai 10. Dita mampu menjawab 3 pertanyaan yang ada. Dita bisa menunjukkan garis yang lebih panjang dan lebih pendek dengan menunjuk gambar. Dita mampu membuat garis vertikal dan horizontal dengan benar. Dita mampu mengikuti peraturan permainan petak umpet dengan temannya. Dita mampu mengenakan celana panjang atau kemeja, kaos kaki sendiri tanpa dibantu. Dita bisa menyebutkan nama lengkapnya sendiri dengan menyebutkan nama Dita Nabila Hanin. Dita mampu mengancingkan bajunya sendiri tanpa dibantu. Dan yang terakhir, Dita mampu berdiri dengan satu kaki selama 5 detik. Selanjutnya, untuk stimulasi perkembangannya, saya mengambil stimulasi perkembangan untuk motorik kasar usia 4-5 tahun. Tahapan perkembangannya, yang pertama berdiri satu kaki selama 2 detik. Yang kedua melompat kedua kaki diangkat. Yang ketiga menggayuh sepeda roda 3. Untuk stimulasinya yaitu dengan melompat, menangkap bola, berjalan mengikuti garis lurus, melempar benda-benda kecil atau menjatuhkan kerikil ke dalam kaleng, menirukan binatang berjalan. Peraturan sederhana lampu hijau merah. Untuk lebih detailnya bisa melihat PPT-nya. Kita bisa berdiri satu kaki. Dita sedang berdiri dengan satu kaki lebih dari 5 detik. Dita sedang melompat dengan kedua kaki. Mbak Dita, caranya dilihat ya. Pertama, kita menggunakan satu kaki, yaitu kaki kanan. Nah, selanjutnya dua kaki, terus dua kaki lagi, putar balik, dua kaki, dua kaki, kakinya pindah kaki kiri, selesai. Silahkan. Kita bisa melompat dengan dua kaki bersamaan dan melompat dengan satu kaki bergantian. Putar balik, kaki kiri. Ya, oke. Naik sepeda. Coba naik sepeda, Mbak Dita. Naik sepeda roda 2. Sedang bermain lempar tangkap bola. Kita
bisa jalan di atas papan titian. Ulangi sekali lagi. Mbak Dita bisa memasukkan kerikilnya ke dalam galon kecil, dalam botol, silahkan. Kita memasukkan kerikil ke dalam botol. Mbak Dita bisa dipraktekkan gimana jalannya kambing? Bisa. Kupu-kupu Mbak Dita. Kupu-kupu. Boleh sambil berdiri? Iya. Ular. Oh, kalau ular gitu. Gimana jalannya ular gitu? Gitu, maju-maju. Nah, itu jalannya apa? Ular. Mbak Dita, kalau Bu Guru bilang lampu hijau, Mbak Dita boleh jalan sambil jinjit ke sini. Kalau Bu Guru bilang lampu merah, Mbak Dita berhenti, gitu ya? Paham ya? Ayo, lampu hijau, lampu merah, lampu hijau, lampu merah, lampu hijau, lampu merah, lampu hijau, lampu merah. Stimulasi perkembangan motorik kasar. Catatan komentarnya, Dita mampu berdiri dengan satu kaki lebih dari 2 detik. Dita mampu melompat dengan satu kaki secara bergantian serta melompat dengan kedua kaki melalui permainan engklek, bermain trampolin. Dita mampu menggayuh sepeda roda 2. Dita mampu menangkap dan melempar bola. Dita mampu berjalan di atas papan titian tanpa terjatuh. Dita mampu memasukkan kerikil ke dalam botol. Dita mampu menirukan cara berjalan kambing, kupu-kupu, dan ular. Dita mampu melaksanakan instruksi yang diberikan dengan berjalan berjinjit ke arah guru, kemudian berhenti jika guru berkata lampu merah, dan berjalan berjinjit lagi ketika guru berkata lampu hijau. Kemudian diulang sampai Dita sampai ke tempat guru. Kesimpulannya, berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aspek perkembangan Ananda Dita sudah berkembang dengan baik dan sudah sesuai dengan STPPA. Hal ini terbukti dari hasil observasi dan wawancara dari orang tua. Ananda Dita mampu melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan perkembangan anak usia 4-5 tahun. Pra-screening KPSP prasekolah pada anak usia 4-5 tahun adalah langkah penting dalam mendukung perkembangan anak usia dini. Melalui stimulasi motorik kasar dan metode penilaian yang tepat, KPSP dapat membantu mendeteksi potensi masalah perkembangan anak sejak dini. Dengan demikian, KPSP memiliki peran penting yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini dan memberikan manfaat bagi perkembangan anak secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pendidik untuk mengaplikasikan KPSP dengan baik dalam pendidikan anak usia dini. Demikianlah presentasi dari saya terkait asesmen yang telah saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.